Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Danti Kumalasari, NIM 23980153995, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester 1 mata kuliah Pendidikan Berkelanjutan berbasis Konservasi dan Teknologi. Topik pembahasan yang pertama, konsep SDGs, yang kedua, agen konservasi, dan yang ketiga, peran teknologi dalam pembelajaran. 1. Konsep SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam Forum Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah serangkaian target global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ada 17 tujuan utama yang mencakup berbagai isu dan setiap tujuan memiliki target khusus yang harus dicapai. Tujuan SDGs yaitu tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan kesenjangan kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, aksi iklim, kehidupan di bawah air, kehidupan di darat, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan. SDGs dirancang untuk mengatasi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui kerjasama internasional dan upaya bersama, tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup manusia secara global dan melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Urgensi SDGs mencerminkan kebutuhan mendesak untuk bertindak secara berkelanjutan dalam skala global untuk mencapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh dunia. Yang kedua, agen konservasi. Agen konservasi adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa ekosistem, spesies, dan habitat alamiah terjaga agar dapat terus berkelanjutan. Tugas agen konservasi meliputi survei dan pemantauan lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, mengembangkan kebijakan konservasi, dan melakukan kegiatan pendidikan masyarakat tentang pentingnya melestarikan alam. Peran agen konservasi. Peran agen konservasi sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Beberapa peran utama agen konservasi yaitu meliputi 1. Pengelolaan sumber daya alam. Agen konservasi bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat sumber daya alam seperti hutan, lahan basah, sungai, dan keanekaragaman hayati. Mereka melakukan pemantauan terhadap kondisi ekosistem dan mengambil tindakan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Yang kedua, penegakan hukum lingkungan. Mereka juga bertugas menegakkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini mencakup penindakan terhadap pelanggaran terhadap hukum lingkungan seperti illegal logging, perburuan liar, pencemaran air, udara, dan tanah. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Agen konservasi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam. Mereka menyelenggarakan program edukasi, seminar, dan workshop untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. 3. Peran teknologi dalam pembelajaran. Peran teknologi dalam pembelajaran yaitu teknologi dapat menjadi peran penting dalam membawa pendidikan ke era yang lebih berkelanjutan.
Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, harus diimbangi dengan berjalannya pendidikan di sekolah. Peran teknologi dalam pembelajaran berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan konsep materi lain, seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, inovasi, dan integrasi lintas mata pelajaran. Saat ini, teknologi dengan segala kelebihannya mampu menyediakan akses informasi secara cepat dan tidak terbatas sehingga peserta didik dapat memperoleh materi pembelajaran dengan mudah. Teknologi pendidikan merupakan sebuah model usaha untuk merancang atau mendesain, melaksanakan, serta menilai secara keseluruhan kegiatan belajar dan mengajar agar pembelajaran lebih spesifik dengan menggunakan kombinasi sumber belajar yang praktis untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Peran teknologi dalam pembelajaran memiliki manfaat, yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik. Teknologi dapat membantu pendidik dalam menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran agar lebih menarik dibandingkan metode tradisional. Selain itu, peserta didik cenderung menyukai teknologi dan bermain, sehingga mereka cenderung lebih tertarik terhadap aktivitas pembelajaran yang berbau IT. Memudahkan proses pembelajaran, teknologi bisa membantu pendidik dalam menyiapkan pembelajaran agar lebih maksimal. Saat ini sumber informasi bisa diperoleh melalui internet. Sumber belajar peserta didik pun juga lebih bervariasi dan tidak hanya berfokus pada satu referensi saja. Menyediakan variasi pembelajaran. Media pembelajaran tidak sebatas dari buku saja. Pendidik bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat kelas lebih aktif, seperti dengan menggunakan media pembelajaran online seperti Zoom Meeting atau Google Meet. Cara ini bisa dilakukan agar peserta didik tidak bosan di kelas. Selanjutnya, memudahkan pendidik dalam menyebarkan informasi. Ketika terdapat informasi mendadak yang diberikan oleh pihak sekolah di masa libur, tentu pendidik membutuhkan cara efektif agar hal itu segera tersampaikan kepada peserta didik. Dengan kemajuan zaman ini, pendidik bisa memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, seperti WhatsApp maupun Google Classroom untuk berkoordinasi bersama peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.